warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Wifdatul Jazilah. Saya ingin menyimpulkan apa yang saya dapat dalam satu semester di mata kuliah ini. Adapun beberapa hal yang saya dapat ketika kuliah di mata kuliah ini, yaitu saya jadi tahu tentang apa itu karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Nah, aku kasih tahu ya. Karya ilmiah itu adalah karya tulis berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Adapun karya ilmiah memiliki manfaat. Apa aja sih manfaatnya? Manfaat karya ilmiah yaitu yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Bukan cuma itu aja loh, karya ilmiah juga memiliki bentuk. Apa aja sih bentuk karya ilmiah? Adapun bentuk karya ilmiah, yang pertama, makalah. Yang kedua, skripsi. Yang ketiga, disertasi. Yang keempat, tesis. Yang kelima, artikel. Dan yang keenam, laporan penelitian. Karya ilmiah juga memiliki tahapan-tahapan dalam menulis karya ilmiah loh. Apa aja sih tahapan menulis karya ilmiah? Tahapan menulis karya ilmiah yang pertama, menentukan tema penelitian. Yang kedua, membuat kerangka penelitian. Tiga, menyiapkan alat dan bahan penelitian. Yang keempat, survei lapangan. Yang kelima, mencari dan mengumpulkan referensi. Yang keenam, hipotesis. Yang ketujuh, rancangan penelitian. Terakhir, menentukan metode yang sesuai. Dan dari matkul ini juga, saya mengetahui apa sistematika penulisan karya ilmiah. Apa sih sistematika penulisan karya ilmiah itu? Sistematika penulisan karya ilmiah adalah sebuah urutan menyelesaikan sebuah riset, penulisan, maupun karya tulis yang dijadikan sebuah karangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan cuma itu aja loh, ada juga karya tulis ilmiah populer. Apa sih karya tulis ilmiah populer? Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah. Karya tulis ilmiah populer dapat ditampilkan dengan bahasa umum yang dapat dipahami oleh masyarakat awam. Dan ada juga penulisan populernya itu sendiri, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, karya ilmiah populer. Yang kedua, karya sastra populer. Karya ilmiah dalam karya tulis ilmiah populer dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni. Karya ilmiah populer yang pertama memiliki bahasa sederhana. Yang kedua, tidak terikat dengan aturan. Yang ketiga, dimuat surat kabar, majalah, dan buku motivasi. Dan yang keempat, untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan karya ilmiah murni yang pertama memiliki bahasa yang baku. Dua, terikat aturan. Yang ketiga, dimuat di jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku pelajaran, dan modul. Dan yang terakhir, memiliki akademisi. Dalam karya tulis ilmiah populer bukan cuma itu saja loh, tapi juga memiliki struktur penulisannya. Apa aja sih struktur penulisannya? Yang pertama, memiliki judul. Yang kedua, nama. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, isi atau pembahasan. Dan yang kelima, simpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam membuat karya ilmiah, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu karya ilmiah dan bagaimana tahap-tahap dalam pembuatan karya ilmiah agar sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ada. Dan kita juga harus mengetahui daripada jenis-jenis karya ilmiah agar tidak salah dalam mengkelompokkan suatu karya ilmiah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Najma Wifdatul Jazilah dari Prodi PBA, Fakultas Tarbiyah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.